Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Melani Asti dari kelas 12 MIPA 1 absen 24. Pada video kali ini, tujuan saya adalah untuk memenuhi tugas mata pelajaran fisika yang diampu oleh Pak Iman. Dan pada video kali ini, saya ingin membahas tentang listrik statis. Sebelum ke materi, kita harus tahu tentang apa sih yang dimaksud dengan listrik statis itu. Listrik statis adalah listrik dengan muatan dalam keadaan diam atau statis. Listrik jenis statis merupakan ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau di permukaan benda. Listrik ini timbul karena benda yang beraliran listrik saling bertautan tanpa adanya sumber daya listrik. Hukum Coulomb. Hukum Coulomb menyatakan gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua benda bermuatan sebanding dengan besar muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Hukum Coulomb dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan K kali V1 kali V2 bagi R kuadrat, dengan keterangan F adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton, V1 dan V2 adalah muatan benda dengan satuan Coulomb, R adalah jarak antara benda dengan satuan meter, K adalah konstanta yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per C kuadrat. Pengertian dari hukum Coulomb, sekarang kita ke pengertian gaya Coulomb. Gaya Coulomb adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara partikel karena muatannya. Dua benda yang bermuatan sejenis akan tolak-menolak, sedangkan dua benda yang bermuatan tidak sejenis akan tarik-menarik. Resultan gaya Coulomb di samping dapat dirumuskan bahwa Fr sama dengan akar kuadrat dari F31 kuadrat ditambah F32 kuadrat ditambah 2F31 dikali F32 cos alpha. Gaya Coulomb dalam bahan atau F bahan dapat dirumuskan sebagai berikut. F bahan sama dengan 1/4 PE dikali V1 dikali V2 per R kuadrat, dengan E sama dengan KE0, atau F bahan sama dengan F vakum di per K, dengan keterangan F bahan adalah gaya Coulomb dalam bahan satuan Newton, F vakum adalah gaya Coulomb di ruang hampa udara satuan Newton, E adalah permeabilitas dalam bahan dengan satuan C kuadrat per nm kuadrat, dan K adalah konstanta dielektrik atau permeabilitas relatif bahan. Setelah pengertian hukum Coulomb dan gaya Coulomb tadi, sekarang kita ke contoh soalnya ya, yaitu dua buah benda masing-masing memiliki muatan listrik sebesar 4 kali 10 pangkat min 6 dan 6 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dan memiliki jarak 2 cm. Tentukanlah berapa gaya Coulomb yang timbul dari dua benda tersebut. Dari soal tersebut kita dapat mengetahui Q1 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb, Q2 nya sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Jaraknya atau R sama dengan 2 cm, kita jadikan meter jadinya 0,02 meter, kita jadikan satuan 2 kali 10 pangkat min 1. Di sini yang ditanyakan adalah F. Kita menggunakan rumus F sama dengan K kali V1 kali V2 per R kuadrat, dimana K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9, V1 nya yaitu 4 kali 10 pangkat min 6 dikalikan V2 nya yaitu 6 kali 10 pangkat min 6.
dimana R kuadratnya itu 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat, dan hasilnya yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat min 6 dikali 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi 4 kali 10 pangkat min 4. 4-4-nya ini kan sama, jadi kita coret-coret habis ya. Dan 10 pangkat min 4 kita mudah ruaskan dengan 10 pangkat min 6, jadinya 10 pangkat min 2. Dan kita 10 pangkat min 6 dikalikan 10 pangkat min 2 yaitu 10 pangkat min 8. Jadinya hasilnya yaitu 6 kali 10 pangkat min 8, atau yang 10 pangkat 8 min 8 tadi kita satu ruaskan dengan 10 pangkat 9 tadi, jadinya 10 pangkat 1. Dan kita kalikan ya sekarang, 9 kali 6 dikalikan 10 pangkat 1 yaitu 54 dikali 10, dan hasilnya yaitu 540 Newton. Dan besar gaya yang dihasilkan yaitu 540 Newton. Kuat medan listrik. Kuat medan listrik adalah besarnya gaya kolom persatuan muatan di suatu titik. Medan listrik sendiri adalah ruang atau daerah di sekitar muatan listrik yang dapat mempengaruhi, menarik atau menolak muatan listrik lain yang berada di daerah itu. Rumus besar medan listrik ditunjukkan pada gambar sebelah kanan dengan keterangan sebagai berikut. Potensial listrik. Potensial listrik didefinisikan sebagai perubahan energi potensial persatuan muatan ketika sebuah muatan uji dipindahkan di antara dua titik. Rumus potensial listrik yaitu E sama dengan EP per G. Sedangkan potensial mutlak adalah perubahan energi potensial persatuan muatan yang terjadi ketika sebuah muatan uji dipindahkan dari suatu titik yang tak terhingga jauhnya ke titik yang ditengahkan. Rumus potensial listrik pada suatu titik yaitu V sama dengan K kali G besar per R, dan potensial listrik pada muatan uji yaitu V sama dengan W per G, dengan keterangan G besar adalah besar muatan listrik dengan satuan kolom, G kecil adalah besar muatan uji dengan satuan kolom, dan R adalah jarak antar muatan dengan satuan meter. Resultan potensial listrik yaitu jika terdapat lebih dari satu muatan sumber, dengan rumus F total sama dengan F1 plus min F2 plus min F3 plus min dan seterusnya. Potensial listrik luar keping atau R lebih dari D dengan menggunakan rumus F sama dengan E besar dikali D, dan dalam keping atau R kurang dari D menggunakan F sama dengan E kali D. Keterangan mengenai rumus sudah tercantum dalam foto tadi ya. Energi potensial listrik. Energi potensial listrik atau EP adalah energi yang dimiliki suatu benda bermuatan bila didekatkan suatu muatan uji. Atau energi potensial listrik adalah usaha yang dilakukan gaya kolom untuk memindahkan muatan dari suatu titik ke titik lainnya. Rumus EP dapat dinyatakan sebagai berikut. EP sama dengan K kali G besar dikali F per R, atau juga bisa EP sama dengan G kecil kali V. Dengan keterangan G besar adalah besar muatan listrik dengan satuan kolom, G kecil adalah besar muatan uji dengan satuan kolom, R adalah jarak antar muatan dengan satuan meter, dan V adalah potensial listrik. Kapasitor. Kapasitor adalah alat penyimpanan muatan dan energi listrik yang terbuat dari dua keping konduktor dengan muatan yang sama besar, namun berlawanan. Kapasitor biasanya diisi oleh bahan dielektrik atau isolator seperti kertas, kaca, atau plastik yang mempengaruhi kapasitansi.
Kapasitansi sendiri adalah kapasitas muatan yang dapat disimpan kapasitor dengan dapat dihitung dengan cara dielektrik vakum atau di udara atau dielektrik selain udara. Muatan kapasitor dapat dihitung dengan cara V sama dengan C kali V. Pengaruh dielektrik terhadap muatan listrik dan potensial listrik pada kapasitor yang pertama adalah baterai tidak atau pernah dihubungkan, dan yang kedua adalah baterai tetap terhubung. Dan inilah aplikasi kapasitor dalam kehidupan sehari-hari. Energi kapasitor. Energi kapasitor adalah energi listrik yang tersimpan di dalam kapasitor. Rumus energi kapasitor terdapat 3. Sudah saya cantumkan dalam gambar ini ya. Rangkaian kapasitor dapat disusun menjadi 2 susunan, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian kapasitor yang pertama adalah rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian kapasitor yang disusun secara sejajar. Pada rangkaian seri berlaku hal-hal berikut. Yang pertama adalah potensial total rangkaian adalah penjumlahan dari potensial seluruh kapasitor. Yang kedua adalah muatan listrik yang mengalir melalui tiap kapasitor adalah sama. Yang ketiga adalah kebalikan kapasitas kapasitor pengganti seri sama dengan jumlah kebalikan nilai kapasitas seluruh kapasitor. Rangkaian kapasitor yang kedua yaitu rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian kapasitor yang disusun bertingkat. Pada rangkaian paralel berlaku hal berikut. Yang pertama, potensial di seluruh kapasitor adalah sama. Yang kedua, muatan listrik total kapasitor adalah penjumlahan dari muatan listrik yang mengalir ke masing-masing kapasitor. Yang ketiga, kapasitas kapasitor pengganti paralel sama dengan penjumlahan dari kapasitas seluruh kapasitor. Aplikasi listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kain sutra yang digosokkan ke kaca akan menempel. Yang kedua, penggaris plastik yang digosokkan ke rambut akan dapat menarik serpihan kertas. Yang ketiga, menggosokkan balon kepada rambut.